menjelaskan dengan penuh semangat. Sinopsis detail dan ekspansif Pangku. Seorang ibu muda yang hamil dan berjuang sendirian menemukan perlindungan di sebuah kedai kopi tua di pesisir Pantura. Di bawah bimbingan seorang pemilik kedai yang bijaksana, ia terpaksa melakukan pekerjaan yang melukai harga dirinya, menyuguhkan kopi sambil dipangku pelanggan demi masa depan anaknya. Perjuangannya antara cinta, pengorbanan, dan harga diri mencapai puncaknya ketika ia jatuh cinta pada seorang supir truk yang jujur, memaksanya untuk memilih antara kemapanan semu atau sebuah kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Sebuah kisah pengorbanan seorang ibu. Pertama, pelabuhan baru di pesisir pantai utara. Sartika diperankan oleh Claresta Taufan, seorang perempuan muda dengan rahim yang mulai membesar, turun dari bus dengan wajah lelah dan penuh kegelisahan. Dia meninggalkan kota asalnya, kota yang penuh dengan cibiran dan rasa malu karena kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan. Di tasnya yang sederhana, hanya ada sedikit pakaian dan tekad yang membaja, memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak dalam kandungannya, meski harus memulai dari nol. Nasibnya membawanya ke sebuah kedai kopi sederhana di tepian Pantura, yang dikelola oleh Maya, diperankan oleh Christine Hakim, seorang perempuan parubaya yang bijaksana, tenang, dan menyimpan 1000 cerita di balik sorot matanya yang tajam, namun penuh kasih sayang. Melihat kondisi Sartika yang lemah dan sendirian, naluri keibuan Maya tergerak. Dengan sikapnya yang tegas namun hangat, Maya menawarkan Sartika tempat tinggal dan bantuan. Ia merawat Sartika dengan jamu-jamuan tradisional, mendengarkan keluh kesahnya di malam hari, dan menjadi sosok ibu yang tidak pernah dimiliki Sartika. Kedua, pangkuan sebagai sebuah pengorbanan. Setelah Sartika melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, tekanan hidupnya justru semakin berat. Dia ingin membalas kebaikan Maya sekaligus mencari nafkah untuk anaknya. Namun di pesisir Pantura yang keras, pekerjaan untuk seorang ibu tunggal muda hampir tidak ada. Suatu hari, Maya dengan berat hati mengajukan sebuah tawaran yang kontroversial. Kedai kopinya memiliki tradisi lama, di mana pelanggan, kebanyakan lelaki pelaut dan supir truk yang lelah, bisa ditemani oleh penyaji kopi yang duduk di pangkuan mereka. Tradisi nyuguh kopi sambil dipangku ini adalah daya tarik terselubung kedai tersebut. Meski Maya selalu memastikan batasannya jelas, hanya menyuguhkan kopi dan percakapan, tidak lebih. Dengan air mata dan rasa harga diri yang tercabik, Sartika menerima pekerjaan itu. Ini bukan tentang aku lagi, ini tentang anakku, bisiknya pada diri sendiri, mencoba membenarkan pilihannya. Setiap hari, dia harus memaksakan diri untuk duduk di pangkuan lelaki asing, tersenyum palsu, dan menahan rasa malu yang dalam, sambil terus mengingatkan diri bahwa uang yang dia terima akan menjadi susu, popok, dan masa depan anaknya. Setiap malam dia menangis dalam pelukan Maya yang selalu menghiburnya dengan kata-kata. Pengorbanan seorang ibu adalah pangkuan terkuat untuk masa depan anaknya. Ketiga, cahaya dalam gelap, hadirnya Hadi. Di tengah kehidupan gelapnya muncul Hadi, diperankan oleh Fedi Nuril, seorang supir truk distributor ikan yang jujur, rendah hati dan baik. Berbeda dengan pelanggan lain yang kasar dan bernada menggoda, Hadi memperlakukan Sartika dengan hormat. Matanya tidak penuh nafsu, melainkan empati. Dia selalu meminta kopi tanpa perlu pangkuan, dan justru sering mengajak Sartika bercakap-cakap tentang hal sederhana, tentang laut, tentang anaknya, tentang mimpinya. Perlahan-lahan, di hati Sartika yang telah membeku, tumbuh rasa hangat. Hadi adalah representasi dari kehidupan normal, cinta yang tulus, dan penghormatan yang selama ini ia idam-idamkan. Demikian pula Hadi yang terpesona oleh ketabahan dan kelembutan Sartika di balik kesedihan matanya. Mereka mulai menjalin hubungan yang murni. Hadi bahkan tidak segan membantu mengasuh anak Sartika, memperlakukan bayi itu seperti anaknya sendiri. Keempat, konflik antara cinta, kewajiban, dan masa depan. Namun kebahagiaan ini tidak mulus. Perselingkuhan mereka menghadapi dua tantangan besar. Pertama, diri sendiri dan masa lalu. Sartika diliputi rasa tidak layak. Bagaimana mungkin dia, seorang perempuan dengan masa lalu kelam sebagai penjual pangkuan, pantas menerima cinta sejati dari lelaki baik seperti Hadi. Rahasia pekerjaannya menjadi bom waktu yang terus menggerogoti batinnya. Yang kedua, ikatan dengan Maya dan kedai. Maya yang telah menjadi ibu dan pelindung bagi Sartika, mulai cemas.
Kepergian Sartika berarti bukan hanya kehilangan aset berharga bagi kedainya, tapi juga kehilangan seorang anak yang ia sayangi. Di satu sisi, ia ingin melihat Sartika bahagia, tapi di sisi lain, kedainya adalah satu-satunya mata pencaharian yang ia ketahui. Konflik loyalitas menghantui Sartika. Klimaks film terjadi ketika Hadi, tanpa sengaja menyaksikan Sartika sedang bekerja, duduk di pangkuan pelanggan lain. Ekspresi hancur di wajah Hadi membuat Sartika merasa dunianya runtuh. Penjelasannya yang berlibat-libat tentang pengorbanan seorang ibu tidak serta-merta dapat diterima oleh Hadi yang berasal dari dunia yang berbeda. Akhir yang penuh harapan, namun realistis. Film tidak serta-merta berakhir dengan happy ending yang klise. Setelah melewati masa marah dan kebingungan, Hadi justru menunjukkan kedewasaannya. Dia menyadari bahwa tindakan Sartika adalah bentuk cinta yang paling kasar namun tulus. Pengorbanan seorang ibu. Dia kembali ke kedai bukan sebagai pelanggan, namun sebagai seorang yang mencintai. Aku datang bukan untuk memintamu berhenti, Sartika. Aku datang untuk menawarkan pangkuanku. Pangkuan yang hanya untukmu dan anakmu. Untuk selamanya. Sartika pun harus membuat keputusan besar. Dengan berani dia menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf kepada Maya. Ibu telah memangkuku ketika dunia menolakku. Tapi sekarang, aku harus belajar berdiri dan berjalan sendiri. Untuk anakku. Adegan terakhir menunjukkan Sartika dengan anaknya dalam gendongan, berdiri di tepi pantai bersama Hadi memandangi laut lepas yang simbolis akan kehidupan baru yang penuh harapan namun juga ketidakpastian. Mereka memilih untuk meninggalkan kedai dan memulai hidup baru bersama. Maya yang ditinggalkan tersenyum kecil dengan air mata di pelupuk mata. Ia melepaskan Sartika dengan ikhlas, mengetahui bahwa anak didiknya akhirnya menemukan pangkuan sejati yang ia cari selama ini. Nilai dan tema utama. Pengorbanan seorang ibu, film ini menggali dalam makna pengorbanan ibu yang seringkali harus mengorbankan harga diri dan kebahagiaan pribadi untuk anaknya. Stigma sosial dan penebusan diri. Sartika adalah korban stigma sosial. Perjalanannya adalah upaya untuk menebus kesalahan masa lalu dan membuktikan bahwa setiap orang berhak akan kebahagiaan kedua kalinya. Bentuk-bentuk cinta yang berbeda. Cinta Maya yang protektif dan sedikit posesif, cinta Sartika yang berkorban untuk anaknya, dan cinta Hadi yang tulus dan menerima. Kemandirian perempuan. Pada akhirnya Sartika harus mengambil kendali hidupnya sendiri. Dia tidak lagi ingin dipangku oleh siapapun, tapi ingin setara berjalan bersama orang yang dicintainya. Kearifan lokal dan realitas sosial. Film ini menyoroti realitas sosial di pesisir Pantura dan tradisi nyuguh kopi sambil dipangku yang kontroversial, menyajikannya bukan sebagai sensasi melainkan sebagai latar bagi kisah humanis tentang perjuangan hidup. Pangku versi ini adalah sebuah drama humanis yang powerful. Film ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga memicu refleksi tentang moralitas, pengorbanan, dan makna menjadi seorang ibu dan perempuan di tengah tekanan kehidupan yang keras. Kisah Sartika adalah gambaran nyata bahwa terkadang untuk bisa berdiri tegak seseorang harus terlebih dahulu rela untuk dipangku oleh kehidupan.